Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Menginjang Dr. Sofi, Pengenjang. Pak Dr. Hendardi beserta tim nikahnya sewu. Saged dimulai nggih, Bapak Ibu. Nggih, Nggih. monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Hendardi dari Klinik Asifa beserta tim. Yang kami hormati juga pasangan survivor saya, Dr. Sofi. Baru kepanggil Ibu. Ini kualat ini saya apa namanya ketemu senior-senior. Izin memimpin untuk acara technical meeting pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau Dr. Hendardi wis hafal nggih. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengajak Bapak Ibu semua terkait dengan pelaksanaan akreditasi klinik Asifa yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober dan 31. Baik, Bapak Ibu izin sebelumnya saya share slide screen. Sampun terlihat ya, Bapak Ibu. Ini pada pagi hari ini kita akan sedikit diskusi terkait dengan pelaksanaan survei akreditasi dari Klinik Asifa. Ini time schedule-nya yang pertama adalah pertemuan hari ini yaitu pertemuan technical meeting. Terus nanti akan dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober mulai jam 8 sampai selesai yaitu survei daring di Klinik Asifa. Selanjutnya Senin atau mungkin nggak tahu Dr. Sofi mau rawuh kapan, Dok, untuk ke Tegalnya. Nanti kita sepakati aja nggih untuk kedatangannya. Saya juga belum tahu ini mau naik kereta apa naik mobil. Jadi nanti Selasa tanggal 30 kita mulai luring hari pertama dan hari itu juga selesai kita akan meninggalkan Klinik Asifa. Tentunya yang kami mohon sudah disiapkan link Zoom hari ini sudah, tentunya besok juga dan sudah di-share ke kami juga. Dasar penugasan kami adalah surat tugas dari Lakesi nomor 479 garing surat tugas Lakesi garing 10 2023. Di sini menugaskan dari kami, saya sendiri selaku dari bidang TKSD dan Dr. Sofi Haryati dari bidang TKPP. Pedoman berproses tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu. Yang pertama yaitu PMK nomor 34 tahun 2022 yaitu tentang akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, tempat praktek mandiri dokter. Bu Endah, maaf, slide-nya kok belum bergerak ya? Belum bergerak nggih. Nggih. Sudah. Kalau ini kelihatan betul, Dok? Ya, sampun. Oke. Ini nggak bisa Terus belum di slide show kelihatannya. Kayaknya nggak bisa di show. Ini sakit nggih. Ini tadi time schedule. Yes, sakit. Ya, ini surat tugas. Ini dasar penugasan. Berarti nggak bisa saya slide show nih. PMK 34. Selanjutnya ada keputusan Dirjen Yankes nomor HK02.02 garing 1 garing 3991 garing 2022 yaitu tentang jenis pelaksanaan akreditasi. Dan yang tak kalah penting tentunya kalau di klinik adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor
HK 01.07/Menkes 1983/2022 yaitu tentang standar akreditasi klinik. Serta untuk instrumennya yaitu keputusan Dirjen Yankes nomor 02.02/1 tahun 2023 yaitu instrumennya. Nah, untuk jadwalnya di jadwal survei hybrid nanti di hari H1 daring 29 Oktober 2023. Untuk susunannya acara mungkin seperti ini secara garis besar. Jam 7.30 sampai 8 tentunya persiapan dari klinik untuk pembukaan, acara pembukaan. Tanggal jam 8 sampai jam 8.30 yaitu acara inti yang pertama dibuka tentunya oleh sambutan dari pemilik maupun penanggung jawab. Terus selanjutnya perkenalan surveyor, doa, dan setelah itu akan dikendalikan oleh tim surveyor. Acara selanjutnya jam 8.30 sampai jam 8.45 yaitu penyampaian maksud tujuan, pembacaan jadwal survei oleh kode etik, serta serah terima. Nanti serah terima mungkin secara fisik dilaksanakan pada saat luring. Jam 8.45 sampai jam 9.30 presentasi dari kepala klinik, ada program peningkatan mutu dan paparan IKP. Selanjutnya rehat jam 9.30. Nanti kami mohon dibagi dua untuk breakout room, sehingga untuk UKP juga menyiapkan daftar rawat inap kalau ada, atau CM-nya nanti dari Dr. Sofi ini yang nanti yang lebih berkepentingan. Selanjutnya kita akan telusur telaah dokumen yang sudah dikirim. Ini sebagian besar, kalau kemarin kami dapat surat tugas memang belum ada yang diupload, Dr. Indardi, tapi tadi malam saya lihat sudah sebagian besar sudah diupload. Mungkin kalau jadwal daring bisa tentatif jadi mengikuti nanti kondisi di lapangan. Selanjutnya jadwal survei di luring di tanggal 31 nanti ada menyanyikan Indonesia Raya, safety briefing dari klinik, Mas dan Yaya, monggo. Selanjutnya briefing harian itu adalah hasil refleksi dari kami di daring tanggal 29 Oktober. Selanjutnya rehat, terus telusur, setelah itu telusur ke pengguna layanan atau klinik dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kami dari TKSD maupun dari TKPP. Selanjutnya diakhiri di jam 15.30 yaitu exit conference dan kendali kami kembalikan ke klinik. Ini mungkin Bapak Ibu secara garis besar jadwal yang akan kita laksanakan pada daring dan luring. Untuk pembagian tugas surveyor, yang pertama di bab 1 itu ada 19 EP, bab 2 18 EP itu nanti dari saya TKSD, untuk di bab 3 banyak oleh Dr. Sofi yaitu ada 67 EP. Untuk penjelasannya pelaksanaan survei ini di survei daring 29 Oktober, nanti surveyor akan melakukan telusur dokumen secara daring. Telusur dokumen ini tentunya bertujuan untuk meneliti kesesuaian dokumen dan regulasi yang sesuai standar. Dokumen dan regulasi yang sebelumnya telah diupload ke link tautan yang diberikan oleh LPK. Ini dapat diakses di dalam Sinap. Dan selanjutnya jika ada hal yang kurang jelas dari isi dokumen dan regulasi dapat dilakukan klarifikasi. Untuk telusur dokumen dan regulasi, pada harapannya sih H2 supaya sudah mendapatkan EP untuk pendukung klinik. Kami dapatkan dari Google Drive dan itu dapat bisa kami ambil. Oleh surveyor akan diperiksa semua regulasi baik SK, SOP, pedoman, panduan, dan KAK, dan akan diberikan catatan mana yang sudah atau mana yang kurang dan yang belum sesuai standar dan sebagainya. Tentunya Dokter kalau klinik Asifa sudah bisa ini saya yakin.
kan sudah dibimbing langsung oleh Dr. Hidadi. Di sini juga kami juga akan mencatat semua temuan berdasarkan format SA, yaitu dengan RDUE, mana yang kurang, salah, dan sebagainya. Kemudian klinik disarankan juga untuk memperbaiki SK dan SOP yang masih salah, itu bisa memungkinkan. Bila ditemukan dokumen bukti yang kurang, tetap bisa kami arahkan untuk perbaikan. Tapi tentunya ini kalau dokumen bukti itu kan juga tidak akan menambah nilai, dalam arti karena itu sudah kejadian dan sebagainya kan tidak bisa dimanipulasi. Selanjutnya bagaimana telusur setelah opening, kami akan membagi 2 breakout room sesuai catatan yang kita temukan pada waktu daring, maka akan diperbaiki pada saat luring. EP yang meminta observasi, wawancara, dan simulasi akan kami lakukan pada saat luring. Staf yang diminta untuk diberikan keterangan juga harus standby ketika waktu kita daring, sehingga memudahkan tidak waktunya itu tidak sia-sia. Ini setelah break room kembali ke main room, ini juga nanti kita kesepakatan saya dengan Dr. Sofi bagaimana baiknya, apakah kalau TKPP sudah selesai bisa langsung meninggalkan daring atau bagaimana. Kita sepakati saja nanti hari ini. Selanjutnya untuk waktu pelaksanaan survei, maaf 31, ini harusnya tadi sudah kita jelaskan di dalam jadwal ada pembukaan, menyanyikan Indonesia Raya, safety briefing, dan mas mungkin kalau ada. Selanjutnya juga hasil klarifikasi. Dan di dalam luring kita akan melakukan telusur dokumen, yaitu tujuannya tentunya untuk meneliti kesesuaian dokumen dan regulasi standar yang sudah diupload dengan kondisi yang ada. Wawancara akan kami lakukan baik untuk penanggung jawab, koordinator maupun pelaksana klinik. Kalau perlu juga dengan dinas kesehatan kalau ada. Selanjutnya yaitu fasilitator melihat, memeriksa tentang fasilitas fisik yang ada, baik sarana, prasarana, sistem utilitas, sistem keselamatan kebakaran, peralatan medis, keamanan dan keselamatan pasien dan pengunjung, serta pengendalian dan pencegahan infeksi, darurat bencana, limbah, dan bahan berbahaya. Apa yang harus dipersiapkan oleh Fasiankes? Yang pertama, klinik menyiapkan 2 staf untuk PIC terkait dengan PIC TKSD dan TKPP, dan bisa juga ini tentatif jadi tidak harus 2 atau 4 orang, monggo. Yang penting bisa menyiapkan staf yang bisa tracker ketika kami saya dan Bu Sofi melakukan TAA maupun telusur dokumen maupun ketika di lapangan. Klinik menyiapkan 1 link Zoom yang dengan breakout room. Ini tadi juga menyiapkan operator yang akan melakukan screen share. Ini jadi lebih ke teknis ketika pelaksanaan daring, karena biasanya banyak kendala ketika daring, baik itu kendala internet dan sebagainya. Selanjutnya, klinik menyiapkan staf atau sebagai narasumber setiap area atau unit kerja yang akan dilakukan telusur masing-masing surveyor. Yang selanjutnya, staf yang akan kami wawancara juga mungkin bisa disiapkan atau kami mungkin secara acak menanyakan kepada staf. Jaringan internet yang harus disiapkan yaitu minimal dengan kecepatan 30 MB. Laptop atau PC yang mendukung peletakan laptop dan sebagainya, ini terus memakai tripod kalau memungkinkan. Selanjutnya di tata tertib daring diusahakan tentunya adalah on schedule, on time, tempat duduk nyaman, WiFi kuat. Mungkin lebih kalau di audionya di mute kalau tidak berkepentingan. Video juga selalu dalam keadaan on, jadi video yang dibuka tentunya harus ada on kamera. Raise hand jika diperlukan, dokumen dipersiapkan. Boleh makan minum sih sebenarnya, tapi ya nanti tentunya tidak ketika wawancara dimakan minum dan sebagainya.
jika ingin meninggalkan Zoom juga agar dipamit. Ini hal-hal yang harus dipersiapkan, yaitu cek kondisi internet, letakkan area, siapkan modem, paket, powerbank, dan sebagainya. Perhatikan risiko listrik, padam, dan internet. Itu mungkin sekilas persiapan yang harus kita lakukan untuk persiapan besok 2 hari, 29 dan 31. Nanti kita mungkin ya tidak saklek nih, Dokter Sofi, sesuai kondisi yang kita bisa bicarakan. Sebelum kami tutup, mungkin lupa saya perkenalan dulu. Saya Indah Emayanti dari Semarang, tentunya Bapak Ibu sudah pirsa. Saya saat ini lagi sedang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Selanjutnya mungkin Dr. Sofi dapat memperkenalkan diri. Monggo Dr. Sofi kalau ada tambahan juga untuk terkait pelaksanaan survei baik daring maupun luring. Monggo kami persilahkan Dr. Sofi. Nggih. Mungkin ini di stop share dulu. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar, nggih? Nggih, Dok. Jelas. Suaranya. Dipotong. Ya, perkenalkan sebagaimana di surat tugas, nama saya Sofi Haryanti, saya berdomisili di Salatiga. Kalau Bu Endah masih aktif, kalau saya sudah pensiun. Saya sudah pensiun sejak 2017 yang lalu, jadi sudah 6 tahun pensiun. Ngaten teman-teman, kenalan lebih lanjut nanti kalau sudah luring, dan besok kita masih daring sama. Ngaten Bu Endah. Nggih, matur nuwun. Wonten tambahan, Dok, terkait untuk pelaksanaan? Monggo. Ini Sementara cukup, ya, nggih. ya Untuk cukup, nggih. nggih. Itu Pak Hen mungkin mau Pak En nggih, monggo. Matur nuwun ibu-ibu surveyor yang saya hormati. Alhamdulillah ini bisa berkenalan dalam technical meeting. Kalau Bu Sofi sudah kenal lama dan beberapa kali juga bertemu saat survei walaupun tidak pernah bareng karena sama-sama TKPP. Sedangkan Bu Endah, ya ini salam kenal walaupun saya nyurvei 2 kali di Kota Semarang tapi belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu, nggih. Yeah. Saya di Gunung Pati dengan di Ngesrep. Ngesrep. Ya. Ya, matur nuwun kenalannya dan kami ucapkan selamat datang mensurvei untuk di klinik Asifa Surodadi, Kabupaten Tegal. Untuk klinik Asifa, saya sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab. Ya, dan saya dulu banyak belajar di kliniknya Bu Sofi, ya, karena saya pernah main ke Solo Tigo. Dan kliniknya ini waktu itu saya masih wujudnya dokter praktek mandiri, kemudian saya kembangkan sesuai dengan perkembangan yang ada. Untuk perkenalan PJ Mutu ini juga sudah online, ini Dokter Gigi Hanif, ya, monggo Mas, ini kebetulan suaranya ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu-ibu surveyor semua. Perkenalkan, nama saya Hanif. Saya selaku PJ Mutu di kliniknya Dr. Hendadi, diberi amanah untuk menjadi PJ Mutu. Semoga klinik Asifa bisa jadi lebih baik dan mohon bimbingan dari surveyor semuanya. Matur nuwun Mas Hanif. Sami. Kami semuanya minta bimbingannya beliau berdua untuk
ke depan baik saat memotret maupun usul saran masukannya. Kemudian untuk UKP Bu Ayu ini yang sudah bergabung juga. Kemudian yang bergabung lagi dari koordinator UKP ada Bu Sofia. Kemudian ada yang gabung lagi ini Bu Betty dari pelaksana KIA. Kemudian juga pelaksana UKP Bu Dr. Layali ini bergabung. Kemudian ada dari Dinas Kesehatan ini ikut, tapi pas ada kegiatan sehingga hanya bergabung join tapi tidak on kamera, Mbak Inayah. Kami secara pribadi dan mewakili klinik semuanya mohon nanti bimbingannya, masukannya, dan terus terang kami masih perlu banyak masukan-masukan berkaitan dengan bagaimana tata laksana klinik dalam baik tata kelolanya, peningkatan mutu keselamatan pasien maupun di dalam pelayanan perorangannya. Sekira itu. Selanjutnya untuk berdua menginap loh ya, Bu Sofi, Bu Endah, kami sediakan. Berarti luringnya kan tanggal 31 hari Selasa. Berarti dari Solo Tigo dan Semarang, monggo. Kalau niti kereta atau gimana, monggo Bu Sofi. Saya insya Allah diantar. Oh, sama kendaraan sendiri. Okay. Kereta itu juga nanggung, masih nganter ke stasiun, betul. masih naik kereta. Jadi si Samuel yang nganter ke tekan Tegal lewat tol. Mantap. Sekalian ya sama Pak Sofi ini nanti saya bisa ketemu ini. Monggo nanti untuk waktunya kami sediakan penginapan di seputar dekat ke Surodadi ya, ada penginapan nanti di hotel di Surodadi nanti kami siapkan. Nanti mungkin lebih ininya nanti kita WA-an untuk lokasi dan jam-jam pemberangkatannya. Untuk Bu Endah? Dalam nanti tergantung Senin dalam kabari Dok. Besok soalnya saya jadwal saya dulu. Memungkinkan naik kereta. Nanti monggo nanti kita komunikasi lewat WA. Kalau naik kereta nanti kita arahkan nanti turun di mana. Karena lokasi klinik Ashifa Surodadi ini perbatasan Pemalang Tegal. Jadi kita terkadang malah lebih dekat di Pemalang. Pemalangnya. Iya, lebih dekat Pemalang. Nanti misalnya Bu Sofi itu kendaraan sendiri, nanti exitnya malah exit Pemalang, bukan exit Tegal. Oh gitu. Nanti tinggal ke barat sedikit lewat jalur Pantura. Ini rumah saya persis di jalur Pantura, pinggir jalan dekat dengan Pemalang ya, sehingga nanti exit dari Pemalang nanti bisa langsung ke arah klinik. Bukan di Tegal, nanti dari Tegal memang agak ke sana lagi, terus balik ke timur lagi. Kalau exitnya di Tegal. Kalau untuk kereta juga nanti saya mengarahkan nanti lebih baik turunnya di Pemalang. Nanti kami jemputnya di Pemalang. Saya kira demikian. Untuk ketentuan lain untuk daring berarti besok hari Minggu. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Rayanya saat luring apa daring? Saat luring mawon Dok. Oh saat luring saja. Saya nanti tak koordinasi dengan Dinas Kesehatan, mudah-mudahan nanti hari besok ada yang hadir, sedangkan untuk luringnya juga syukur juga ada yang hadir, walaupun bukan kepala dinas, paling tidak ada yang mewakili nanti. Saya kira demikian, ini perkenalan dari kami, tim Klinik Ashifa Surodadi.
Nggih, monggo Bu Endah, saya kembalikan waktunya. Matur nuwun, Dok. Saya kira cukup nggih, Bu Sophie sudah nggak ada Nggih, sampun. lagi nggih, Nanti sampun. kalau ada yang kurang kita WA aja. WA saja. Lewat nggih. WA nggih. 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 Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin pertemuan technical meeting persiapan survei akreditasi klinik Asifa pada pagi hari ini kita cukupkan. Semoga kegiatan survei akreditasi tanggal 29 dan 31 Oktober 2023 bisa berjalan dengan lancar dan tentunya memperoleh hasil yang maksimal juga. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.